setitik putih ya. Wah, gila, di situ diliatin aja terus ya. Kok makin lama makin membesar. Itu kalau menurut saya sih kenangan yang paling indah ya, karena bisa Ya, betul sih. bisa seperti itu karena jarang-jarang sih ya. Jadi ada kesempatan buat ngeceng. Ciwidey itu apa? Ciwidey Ranca Upas. Ranca Upas. Nah, Ranca Upas. Wah, terima kasih Bapak Yanto. Makan dulu, makan dulu. Masuk in Kalau di PWK Neng Yanti, nah, kalau di Ngomong-Ngomong Indonesia Podcast Mang Yanto. Aduh, maaf, barang ini nggak ketemu. Truk-truknya aja udah pada pergi. Itu udah sama saya cari satu-satu nggak ketemu barangnya. Ya udah Kak, nggak apa-apa. Tangannya tuh langsung gini kan di belakang nih. Tangannya tuh gini Pak, set. Ini aja buat kakak, cerah. Ngasih bunga Pak. Gila. Yang bikin kaget tuh Pak, dia itu di angkatan saya selalu diperbincangkan Pak. Apalagi sama angkatan MI ya. Jadi penasaran ya. MI itu kita apa sih namanya? Manajemen informatika. Nah, manajemen informatika. Oke. Apalagi sama manajemen informatika itu semua pada ngeceng ke sana aja. Dan yang dapat bunga saya gitu. Sholat apa itu teh Pak? Sholat maghrib. Oh, maghrib. Rakaat terakhir itu ada suara bagong ya. Segrok seperti itu di depan. Yang jadi imam juga saat itu Pak, saya apakah mau dibatalin atau enggak karena Iya. takutnya diserudukkan seperti itu. Percaya UFO. UFO itu ada. Jadi, saya nggak bisa ngejelaskan ke Bung Eko seperti Iya. apa. Gitu. Dia maksudnya kenapa sih tangannya tuh? Saya nggak tahu ya, lupa. Diperban. Diperban, asalnya enggak. Misalnya enggak. Kemarin enggak diperban, sekarang diperban besoknya. Gitu. Petani yang nyamperin gitu kan. Oh, Cep dari mana? Oh, kita camping Pak di atas. Kenapa? Camping ya gitu ya. Kenapa gitu Pak? Itu jarang dikampingin, tapi emang itu tempat khusus buat ritual nyegik ternyata. Wah. Oh Dari iya. itu langsung Ya teman-teman. sumerinding ya. Memang ada beberapa orang yang sedang ritual di sana ternyata. Akhirnya dari situ paham ya, ternyata memang ritual seperti itu ada. Nah disitulah saya baru paham ternyata ada. Ternyata ada yang nyegik tuh Ya, ya. itu baru ada. Ada semacam patung-patung babi Di rumah warga. di rumah warga di pinggir jalannya seperti itu. Dan saya tanya ke orang-orang sekitar, maksudnya yang orang sana, ternyata itu seolah-olah apa ya, agak kurang paham juga apakah itu tuh untuk penetralisir supaya Nggak ada babi. nggak ke situ, nggak ngambil barang-barangnya, atau memang lambang kemakmuran katanya. Oke. Sampurasun, selamat datang di channel Ngobok-Ngobok Indonesia Podcast. Kejadian hari ini guys, sebelum kita podcast, kita kan podcastnya di alam ya kebetulan. Kita tadi podcast di sana. Ada segerombolan monyet guys. Jadi kita tadi diusir. Udah bikin minum, udah masak air ya. Ternyata kita, maksudnya bukan diusir ya, maksudnya kan mereka datang. Jadi kita merasa apa ya, terintimidasi gitu. Jadi aja kita nyari spot lain. Berbahaya. Tadinya mau mencari kesejukan, ternyata kita ditemukan oleh penjaga lahan. Sudah beli lumayan. Kita harus bayar sesuatu dulu. Tapi kalau kita bayar sesuatu, nanti komplotannya tuh di atas udah siap mau menyerang, pada turun nanti. Ini beberes, ini beberes. Nggak jadi guys, kita pindah lokasinya guys. Salatri gitu. Aduh, Panas. tuh ada mandor. Saya stay sudah salatri, bro. Kamu ini mengganggu. Iya. Kita lagi prepare untuk bikin konten. Ih, dipelongkeun ku mandor. Bosna ya. Ekornya juga panjang gitu ya. Iya pisan apa? Mandor atau senior. Oh Pak bisa ngajeleng Pak weh. Ngeganggu kamu. Wah ulah Pak, datang yang lainnya dikasih mah. Mantap we. Tuh.
Ini tah. Oh, semakin ini. Oh, dia lagi ke bawah, guys. Oh, Pak, HP, Pak, HP. Mana HP, HP ini HP Bapak. Oh, HP Bapak. oke. Bisa diambil. Anjur di panas siap ya. Bapak, minuman. Minuman, Bos. Iya, Panas, Bos. Tarurun kayaknya. Yang tadi anak-anaknya pada nggak ada, tapi tinggal bapaknya hungkul ya. Oh, Ngopi. bapaknya lagi mencari rezeki nih. Ngopi bos. Iya, ayah kopi bos. Tak kubur. Terus, tahun dia. Masukkan kabeh darena, masukkan sambut. Iya soalnya. Iya Cipanas iya mah. Hah? Barang-barang deh. Cipanas. Tuh. Panas. Mereka mana, sok? Wih. Tong ditinggalkan matanya. Oke. Ya, orang asik. Tuh mandornya lagi standby. Masukin tadi lah. Yo, semuanya pada beres-beres. Ya. Ini nggak tahu di mana itu ya? Di mana sih nih, Pak? Ini daerah Segala Herang. Segala Herang. Ya, Subang ya mah. Pokoknya di entah berantah lah. Perbatasan Bandung Utara dan Bandung Utara ya. Perbatasan Bandung Utara dan Subang Utara. Ya. Sudah selatan barangkali ya. Ini jalur baru, guys. Kayaknya di sini Jalur bakal baru. dijadiin jalan raya. Jalan tol. Mungkin ya. Bagus bener. Oke. Oke, Pak, kita ngobrol-ngobrol aja, kita podcast bebas lah ya temanya apa ya. Kita sambil ngopi ya. Boleh. Bung Eko ya. Sambil Oke. ngopi. Ini ada cookie chef, nanti kita akan sambil makan. Tolong deh dipercepat ya bikin mie-nya. Ada Ahmad Idris seperti biasa. Ada. Seksi buat fungsi juga. Iya. Ya barangkali ya. Dulu teh kita pertama kenal teh di mana, Pak ya? Jadi gini, saya jelasin dikit ya. Jadi sebetulnya pada saat itu memang Dom Sherpa itu baru mau mengenal tracking by video gitu kan. Ternyata saya nemu dulu sih belum ngobok-ngobok ya. Belum. Edsco 619. 619. Saya nemu di YouTube. Di YouTube itu Bung Eko lagi nge-review curug yang ada di Sumedang. Apa jeruk apa ya? Curug apa ya pokoknya Di bukan Sumedang, curug, kayak mata air. balong mata air. Oh ya, Cimincul kalau nggak Ya, salah. ternyata sekawan X alumni ya. Ada. Oke. X. Ternyata saya juga nggak nge sih dulu Kita udah. kontak ya. Akhirnya kita ketemu di darat ya, kopi darat. Oh ini ya Pak, Seperti sorry itu. ini Oke. terbalik ini ya, ini di atas Sorry. mic-nya ya. Hmm. Nah ini ya pakai, nah mantap. Oke, jadi kita ketemu di darat ya. Ya, ketemu di darat, Kopi berasa darat. dari sungai ya. Jadi ketemulah gitu kan sama Bung Eko dan akhirnya dalam dalam setiap track kita bisa join bareng Eko 619. Itu sih kalau awal mulanya ya sebetulnya, cuman kalau kita sih dari dulu juga emang di ya kampus Di ya, kita boleh kampus. sebutin ya. Nanti sensor kayaknya nggak usah disebutin lah ya. Oke. Kampus aja, Oke. biar kesannya kita kampus keren gitu. Oh dulu kita mah ketemu di kampus. Waktu itu tuh saya tuh pas kuliah, bapak itu jadi apa di sana ya? Front office. Bukan? Ada presenter merangkap jadi kabel kemahasiswaan. Oh. Oke. Tapi soalnya kan saya sering lihat tuh ada di depan nih sama siapa ya, sama cewek dulu di front office teh. Ya, dulu di front office itu ada marketing, itu ada presenter. Presenter itu maksudnya bukan presenter TV ya, tapi presenter biasa Marketing. orang yang mempresentasikan Oh. suatu produk disebutnya presenter, tapi bukan presenter TV. Nah, seperti itu. Oh, untuk ini apa menggayat mahasiswa baru ya gitu ya. Betul. Oh gitu. Duh. Serak sorry guys. Ngopi dulu dikit.
Dan saya waktu itu pertama masuk kampus itu kan masih ngalamin ospek. Ini yang saya ingat ya, karena ospek kan sama bapak ya diurusnya ya. Iya, jadi 2007 sampai 2009 masih ada ospek di luar lokasi kampus, seperti itu. Soalnya kalau di kampus kan tidak memadai ya. Tidak membanding karena waktu itu jumlahnya semakin meningkat sampai kalau nggak salah 2007 800-an, 2008 nyampe di sekitar 900-an, kemudian 2009 1000 lebih. Soalnya kampusnya juga nggak sebesar kampus negeri gitu kan. Jadi nggak akan cukup lah. Paling ospek yang di sana itu kayak apa ya, kayak pepeling lah. Ketika pengenalan kampus itu apa-apa, nah baru di lokasi kampus itu. Ya. Waktu itu tuh saya ospek itu dibawa ke daerah Lembang, guys. Saya punya ini ya, punya cerita dan sesuatu yang apa ya ini ya, bisa disebut mungkin agak ngeri-ngeri tapi seru juga gitu. Ya waktu itu tuh saya Pak, waktu ke daerah Lembang lah ya, lokasinya nggak akan saya sebut. Pas ospek, Pas saya di ospek. Ospek itu 2007 itu di Maribaya. Di Maribaya yang ada air curug gitu ya. Iya, betul. Kita ospek di sana tuh saya ngapain? Saya nggak inget sih kegiatannya ya. Cuman yang saya ingat kan kita diantar pakai mobil TNI ya, biasalah. Truk TNI kita ngabring ke sana. Nah, udah kegiatan, udah apa segala macem. Nah, pas malamnya itu saya ngelihat jauh ke depan ke daerah hutan, melihat kecil banget warna putih. Jadi itu kan kontras banget ya, semuanya hitam di hutan itu, jauh lihat, tapi kelihatan ada setitik putih ya. Wah, gila, di situ diliatin aja terus ya. Kok makin lama makin membesar. Makin lama makin membesar. Nah, kebetulan di sebelahnya tuh ada cewek di situ teh. Nah, itu teh dulu mah masih kecengan saya lah waktu itu teh, Pak. Okay. Cuman nggak akan tahu sih, Bapak sih nggak akan tahu. Cuman kalau saya sebut pasti tahu. Soalnya agak terkenal lah di sana. Oke. Nah, saya teh ngasih tahu, tuh lihat ke sana tuh. Kenapa, lihat apa? Dia udah histeris duluan, karena kan perempuan dan terus gelap gitu ya ketika ospek malam-malam itu. Lihat tuh ada yang putih. Enggak mau. Dia langsung ini, waduh. Jadi kan maksudnya tuh kenal sama si cewek itu, terus pas ospek itu terus ya sedikit dimodusin lah gitu ya. Gitu. Dan lama kelamaan makin membesar, Pak, si warna putih itu teh, dan semakin kelihatan, gila ke arah kesini kata saya teh. Tapi yang lain nggak ada ngelihat, cuman saya doang. Anehnya tuh itu. Terus ada waktu itu teh sempat saya acuhin lah, karena kan fokus sama ospek gitu ya. Pas ospek itu ada kan kita pakai name tag, pakai apalah aksesoris segala macam. Jadi di situ teh ada api unggun. Dan kita disuruh ngelemparin semua name tag segala macam, dibuang lah ke api unggun biar dibakar gitu. Nah, ketika dibakar udah acara selesai, saya nggak tahu, Pak, tendanya saya di mana. Soalnya nggak dapat list, misalnya Eko Anton tidur di tenda ini, nggak ada. Nggak tahu itu, nggak tahu emang kita harus siapa cepat dia dapat, nggak tahu gimana, nggak tahu, saya nggak merhatiin gitu. Dengan akhirnya saya tidur di bawah pohon, Pak. Di bawah pohon ya? Di bawah pohon. Di bawah pohon dan masih ada akar-akarnya. Jadi kan kalau tidur sakit ya, kena badan. Oke. Asalnya cuma duduk doang di situ teh. Cuman pas ngeliat sekitar, pas lihat di atas, ada di atas, Pak. Di pohon itu ada langsung pakai sarung, sep, tidur di situ. Ya, tidur di bawahnya. Tambahan aja sih buat teman-teman ya. Waktu pas ospek 2007 itu di Maribaya itu kebetulan saya seksi pengadaan si tendanya, itu tendanya. Oke, satu. Yang kedua, kejadian di Maribaya itu ada yang kemasukan atau kesurupan, kalau bahasa Sundanya seperti itu. Entah apakah nyambung dari penglihatan Bung Eko ini atau seperti apa, tapi memang daerah itu memang agak lumayan angker gitu kan. Apalagi dulu-dulu baru ya. Nah, gitu. Betul seperti itu. Nah, buat teman-teman yang seangkatan nih ya, mungkin kita flashback sedikit ke tahun itu ya, sebetulnya. Itu memang jumlahnya saking banyaknya,
itu ada beberapa memang yang tidur di luar tenda. Seperti itu gitu kan. Jadi banyak yang memang ada di luar tenda seperti itu. Tapi pernah dengar ada yang kesurupan saat itu? Ada, kalau nggak salah si Kori, kalau nggak salah namanya. Nah, begitu. Ceritanya sih nambah-nambah. Ya. Tapi udah pas saya tidur gitu Pak, udah itu maksain saya soalnya nggak berani buka gini gitu. Kalau buka kan ciluk banget gitu. Wah. Udah itu maksain walaupun sakit itu ya badan karena kan ada akar-akar pohon gitu. Itu udah maksain tapi alhamdulillahnya tertidur sampai subuh. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya ketika di ospek itu, Pak. Aduh, ya ampun ya, udah tidur di luar dingin maksain itu. Jadi memang 2007 sampai 2009, 2010 juga memang masih di luar ya, masih di outdoor karena Ya. memang ngambilnya temanya supaya mungkin lebih mendekatkan diri ke alam sama ketika beraktivitas di alam mungkin sesama mahasiswa yang baru itu bisa berkenalan, Ya, bisa akrab bisa ya. ngobrol Ya. dengan kode, oh itu ada titik putih atau apa, itu macam-macam lah seperti itu. Kalau saya terus terang zaman saya ospek tuh saya paling suka. Ya. Karena apa? Saya bisa kenal sama teman-teman baru gitu, teman-teman ya lebihnya sih mungkin teman-teman perempuan lah ya gitu ya, jadi bisa kenal, bisa ngobrol dari jurusan mana, bisa modus. saya lebih suka gitu seperti itu. Jadi ketika teman-teman ada yang nggak suka, ada yang bentakan-bentakan, saya anggap itu mereka tuh lagi drama, lagi latihan, lagi mental, menguji mental. Cuman ikutin aja arahannya gitu. Oh ya baiklah, seperti itu, ikutin aja karena itu cuman nguji mental aja karena mereka itu dilatih sedemikian rupa gimana caranya bikin emosi si mahasiswa baru ini gitu kan, seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kepancing. Intinya itu aja sih sebetulnya gitu kan. Tapi kan kalau sekarang mah udah nggak boleh ya. Nah. Sebenarnya pas kita juga nggak ada pemukulan kayak nggak ada ya. Nggak Ospek ada. cuman dibentak doang kan. Cuman memang ada beberapa oknum mungkin Ya. atau mungkin kepancing emosinya, nah dia nggak bisa diatur sedemikian rupa, ya bisa terjadi Ya. bentrokan Bisa seperti aja sih. itu. Soalnya ya. kan panitianya dari mahasiswa itu sendiri yang udah senior kan. Ya. Kecuali panitianya dari misalnya Dom Serpa misalnya Ya, punya ya, panitia jadi itu banyak vendor, gitu. beda lagi Itu gitu Pak kan. nggak akan mungkin ada pemukulan kan. Karena kan vendor gitu. Nggak akan mungkin ada pemukulan, jadi karena masih senior lah gitu. Jadi merasa paling senior, paling lama di situ, jadi ada pemukulan ya. Biasalah senioritas mah kayak gitu ya. Ya memang apa ya, sampai ada suatu hari ada bukan anak didik sebetulnya, mahasiswa baru yang daftar itu sudah ngobrol biasa, udah deket banget. Nah pas ketika di satu ospek gitu ya, itu sedang ada sekumpulan panitia itu sedang biasa ngebentak-bentak ya. Oh sampai bahasanya lumayan emosi kan. Saya dari jauh pas ngedeketin, ini siapa? Ini ternyata yang daftar kemarin itu. Oh stop kata. Karena memang sudah melebihi bahasanya, udah melebihi emosinya tinggi, takutnya terjadi sesuatu. Jadi kita harus bisa nenangin aja biar stabil aja semuanya gitu kan. Karena memang tetap aja harus diarahkan seperti itu. Tapi intinya memang kita pengenalan ke mahasiswa baru yang lain dan mahasiswa yang udah senior, seperti itu sih intinya. Cuman di luar dari fasilitas tadi, memang kalau yang kejadian tadi kita balik lagi ya ke 2007 tadi di Marimbaya, itu sebetulnya agak sedikit angker ya. Cuman karena saya biasa naik gunung, jadi saya nggak terlalu ini. Tapi kan kita di situ kan ada orang yang memang belum pernah stay di situ, belum pernah campingan, ada yang ngelamun atau ada yang ngeliat. Karena nggak semua orang beda-beda, jadi beda-beda. Ya. Sebetulnya angkat, cuman karena itu kegiatan instansi ya, jadi nggak terlalu ribet, masing-masing ada bagian yang ngurusin kesurupan ada, yang ngurusin tenda ada gitu. Jadi memang seperti itu gitu. Nah, yang lihat sama Bu Eko, nah sampai mana nih? Itu kan pas lihat atas kan ada nih. Karena saya juga mungkin karena waktu itu udah bukan beda alam, beda tenda. Saya pengen tahu nih ceritanya, nyambungin kejadian apa lagi yang kira-kira terjadinya. Kejadian sih itu aja sih. Pokoknya mentok-mentok itu pas saya mau tidur udah ada di atas pohon, nggak tahu pohon apa lah ya. Pokoknya dia udah di atas, udah lagi duduk. Nggak tahu Pak lagi duduk atau apa. Pokoknya mah udah
putih, udah kan nggak mungkin ya kalau di atas pohon ada kain putih gitu atau enggak Tapi, karung gitu misalnya kan tapi itu bukan pohon nangka. banyak dengan teman-teman yang Nggak ada, tidur. Pak. Jadi jauh Jadi, tidurnya misah. Itu teh kalau nggak salah deket saung dulu teh. Ada saung yang lain Ada. tuh masuk ke saung ke sana, yang sebelah sini tenda, saya di tengah-tengah karena kan saya waktu itu nggak kenal sama siapa-siapa ya, introvert lah mungkin ya. Ya, Jadi oke. mau masuk tenda juga udah penuh gitu. Mau kemana lagi saya nggak tahu. Kalau mau masuk saung kan biasanya panitia atau Ya. apalah gitu ya, atau udah dosen segala macam. Nah saya maksain aja tidur di situ. Udah tinggal di kerubun gini, udah sampai subuh. Alhamdulillah. Udah subuh mah kan udah rame, udah kedengaran nih pas di yang atas. Nggak ada. Jadi baik lagi, berarti nggak dapat tenda. Nggak. Wah, baru sekarang nih datanya saya dapat. Nggak, saya di luar banget beneran nggak masuk tenda. Tapi emang Soalnya ada- kan kalau ada yang tenda gitu, nih, oke. kalau tenda pasti yang dipasangnya nggak mungkin di atas akar pohon dong. Ya. Ya pasti yang landai tanah gitu kan. Saya mah tidurnya di akar pohon Pak. Maksain itu, aduh sakit juga biarin lah. Yang penting nggak kebuka ini. Ya, jadi kayaknya patut disimak menarik buat disimak buat teman-teman yang 2007 ya. Jadi memang saat itu di Maribaya waktu itu belum pernah dipakai untuk kegiatan campnya ospek sebetulnya gitu. Itu cukup untuk biasanya outbound yang PP pagi iya. pulang sore. Nah kemarin itu 2007 itu dipakai untuk ngecamp bareng acara-acara yang ada di kampus gitu kan. Seperti itu. Kalau saya sih divisi pengadaan bagian tenda saat itu yang penting tenda masuk di mana gitu. Lokasi aja untuk tenda aja itu udah hampir habis karena satu tenda big dome-nya itu kemarin big dome yang 20 orang. Satu big dome itu masuk 20. Iya bisa. Kemarin seperti itu. Cuman sih lokasinya itu udah sempit banget gitu kan. Untungnya sih nggak dikasih hujan, tapi saya lihat teman-teman ada yang tidur di luar tenda masih nyaman dengan sarungnya, sleeping bagnya. Tapi memang karena Maribaya sih pasti dingin sih. Dingin. Seperti itu gitu kan. Itu aja sih. Saya juga maksain itu tidur dingin juga maksain. Bener. Ya mau lari ke tenda juga udah takut kebuka, udah Ya. di depan mata gitu. Wah, udahlah. Nah untuk masa-masa seperti itu, sepertinya ospek untuk saat ini kayaknya udah nggak ada sih, jarang ya. Kayaknya nggak ada sih. Udah nggak Kalau ada jarang. juga mungkin Kalau ya. ada juga mungkin di Outdoor biasa. semi outbound, jadi udah jarang. Jadi masa-masa seperti itu kalau menurut saya sih kenangan yang paling indah ya, karena bisa Betul sih. bisa seperti itu karena jarang-jarang sih ya. Jadi seperti itu. ada kesempatan buat ngeceng. Beneran, serius saya mah. Bener. Bagi teman-teman yang ngerasa pasti bener lah. Udah Pasti. waktu zaman saya juga sama. Ketika ospeknya di mana itu tuh kesempatan kita bisa untuk berkenalan sama teman-teman yang lain Iya. dari jurusan yang lain gitu. Jadi begitu kita kuliah ternyata ini jurusannya jurusan beda gitu kan. Jadi menurut saya banyak plusnya gitu kan, seperti itu gitu aja sih gitu. Cuman saya mengherankan kalau ada kejadian oknum yang sampai bentrok gitu kan. Karena menurut saya mereka drama dan saya dilatih dulu jadi panitia drama, gimana caranya bisa keluar suaranya keras seperti itu, dilatih oleh si paduan suaranya. Oh, gitu? Ada khusus. Jadi paduan suara turun untuk ngatur suaranya A, B. Jadi suaranya supaya tetap stabil, supaya gimana gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian juga si tangan itu di belakang boleh membentak tapi tangan nggak boleh mukul gitu kan. Jadi itu jadi harus tangan harus tetap di belakang. gitu. Nggak boleh kontak fisik gitu. Jadi teorinya di sana aja sebetulnya, gitu aja sih. Berarti ada prosedurnya ya? Ada semua prosedur itu tuh, kalau nggak salah prosedurnya dipakai pas 2007 itu udah, tahun 2008-nya 2007 jadi panitia. Nah disitulah dilakukan teknik-tekniknya gitu. Jadi pas 2007 ospek 2008 itu udah dipakai teknik-tekniknya. Gitu. Kalau pas saya ngospek itu tahun berapa berarti ya? 2010 mungkin ya, pas bagian saya ngospek. 2008. Oh, 2008. Karena kan 2007 di ospek. Begitu masuk angkatan baru 2008, 2007 lah yang jadi panitianya gitu. Ya, waktu itu kan kalau nggak salah di di Ciwidey itu apa? Ciwidey Ranca Upas. Ranca Upas. Nah, Ranca Upas. Wah, terima kasih Bapak Yanto. Masuk in Kalau di PWK Neng Yanti, nah, kalau di Ngomong-Ngomong Indonesia Podcast Mang Yanto. Sep ini ya.
Ada Chef Idris. Iya. Mantap. Kalau ngobak-ngobak Indonesia pasti kemana-mana bawanya mie aja lah, yang simple. Jarang sih kalau bawa nasi, masak nasi. Bahkan camping aja saya ke gunung bawanya mie doang. Ya, yang bawa nasi bapak ini, yang bawa beras. Saya setuju sih, bukan masalahnya Indomie mulu. Emang enggak, tapi Indomie itu udah hampir di semua negara juga dijadiin instan. Jadi kita juga harus bangga. Kalau menurut saya sih, ketika kita anggaran itu satu-satunya protein yang ada Indomie, ya Indomie yang namanya Indomie gitu kan. Tapi kalau bisa bawa yang lainnya lebih bagus. Lebih bagus, gitu kan, gitu aja. Soalnya kita kan nggak pernah nyewa potter pak ya. Oh, Nggak pernah kita. Nggak pernah. Maksudnya kalau sama saya lah ya. Kalau nggak tahu kalau Pak Andre bawa anggota atau tim lain mah. Kita porternya lagi jaga Kamikaze itu kita. Oh iya. King of sendal jepit. Iya. Jadi kita itu ada seniornya tuh Mang Ujo tadi, dia kalau ke gunung, ke Curug kemanapun sendalnya sendal capit guys, nggak pernah sendal gunung, nggak pernah sepatu. Jadi pernah disupport, di endorse sama Dom Serpa, kasih sendal gunung buat Kamikaze ya. Nanti mungkin dilihat Kamikaze seperti. Tapi itu nggak dipakai, pakainya tetap sendal jepit. Waduh, ya udah. Soalnya sendal jepit udah satu hati sama Kamikaze mah. Mang Ujo itu ada. Oke, Bung Iko. Ya. Kita kan tadi udah ngebahas di 2007 itu kan. Kita mau ngebahas arahnya kemana nih? Nah biar saya apakah mau ngebahas ke si teknis ospek itu yang itu atau mau ngebahas kemana nih? Saya gimana Nah, Bung Eko nih? Kita bahas dulu sedikit pas saya ngospek. Oh gitu, oke. Jadi waktu pas saya ngospek, saya tuh kalau nggak salah jadi bagian logistik lah. Jadi angkat-angkat gitu. Jadi kan sebelum kita dapat bukan jabatan apa sebutnya sih? Seksi-seksi divisi. Seksi-seksi ataupun divisi-divisi itu ada latihannya, ada Oh ya. tesnya lah, di selektif dulu lah. Waktu itu selektifnya kayak fisik segala macam lah. Dan akhirnya saya jadi bagian logistik. Pas jadi bagian logistik itu kan terakhir ya. Jadi barang ngangkut pertama, nanti terakhir tuh. Nah, di situ ternyata saya punya pengagum rahasia Pak di situ. Wah, luar biasa. Gak nyangka banget gitu. Jadi waktu kita ke Ranca Upas, nah pas di Ranca Upas itu nggak ada kejadian aneh sih ya. Kalau di Ranca Upas aman lah, nggak kayak yang di Maribaya aman lah. Tidur bertelanjang ini. Oh nggak pernah. Pokoknya kan ngambil air tuh jauh dari, kalau nggak salah dari warga waktu itu mah ya. Jadi Ranca Upas teh belum seenak sekarang lah. Waktu dulu tuh masih pokoknya ngambil air teh jauh aja, nggak tahu deh pancuran dari mana. Jadi saya bawa air, nggak ada, masih pancuran lah, nggak tahu sih dari mana. Terus ada bak kecil gitu. Oh, ada bak kecil. 2008 Ranca Upas itu dulu si balong itu belum serapih. Sekarang balongnya masih balong yang biasa dipakai pecinta alam tuh biasanya nyebur ini ya, berendam badan. Oh. Nah sekarang mah udah mulai rapih. Dulu masih belum rapih. Kayak gitu. Ada kolam. Saya pernah terjebak tuh. Kenapa? Oh. Kan berkabut ya. Ya, airnya berkabut. Air panas. Langsung bur aja. Oh, ya, jadi untuk air panasnya memang ada, cuman nggak sepanas itu. Jadi ada khusus di bagian kolam yang sebelah sananya memang ada, cuman nggak terlalu panas banget. Kalau ini mah Bapak Yanto ini tertipu. Jadi kan sesuatu yang beruap itu air disangkanya air panas. Tapi kan air dingin juga ada kabut-kabutnya. Berasap gitu. Iya. Kayak air panas, Iya. kayak Cimangguan. Ya. Langsung aja bur. Parah. Tertipu. Tapi memang yang kalau menurut saya gitu kan yang lebih berkesan maksudnya itu di 2008 di Ranca Upas, karena memang semuanya, karena jumlahnya waktu itu 2007 kenapa di Maribaya, karena jumlahnya belum sebanyak 2008 itu hampir 800 mahasiswa baru, itu truk juga sampai hampir 12 truk. Jadi kita ambil keputusan di Ranca Upas karena supaya kuotanya masuk untuk sekian, mengcover sekitar 800 sampai 1000 mahasiswa gitu kan. Nah si panitia ini memang dibagi-bagi ke divisi-divisinya. Yang divisi tatib, biasanya kalau divisi tatib itu memang ada dilatih fisik, tapi semuanya ikut latihan fisik. Latihan pendisiplinannya untuk si tatib sendiri berbeda lagi, ada teknik barikade misalnya. Contoh barikade itu
ketika si ketua panitia ospek ketika mau diserang sama si mahasiswa baru, itu si panitia ngebentuk barikade. Barikade itu sebuah benteng pertahanan manusia gitu. Seperti itu, ketika ditembus gimana caranya mahasiswa baru nggak nembus itu gitu. Mereka dikasih teknik barikade, kemudian juga semuanya, kemudian ada divisi-divisi lainnya. Nah, kebetulan mereka di divisi logistik. Kalau divisi logistik sih nggak, mungkin di belakang ya, di belakang layar ya, seperti itu. Belakang layar lah, nggak pernah ke depan. Dan ada satu momen Pak, saya bukan senior atau apa ya, mungkin kakak kelas atau apa ya disebutnya sih, panitia lah ya. Jadi senior masuknya ya senior lah ya. Senior itu ada momen dimana jadi di angkatan saya tuh ada orang yang caper banget lah gitu ya. Jadi dia ketua panitia nggak tahu apalah, mungkin dia caper, terus juga dia tuh ingin terlihat oleh perempuan lah, menurut saya sih ya. Jadi ada momen si mahasiswa dan mahasiswi itu disuruh bawa bunga, Pak. Ingat nggak? Bunga. Jadi suruh bawa bunga. Tugasnya dikasihkan ke senior, panitia seniornya yang memang dia suka gitu, seperti itu. Ya, sukanya tuh bukan hanya untuk cinta atau apa ya. Jadi misalnya kakak ini baik, kakak ini mengayomi atau apalah gitu. Ya, jadi bukan hanya untuk menyatakan cinta gitu. Nah, ada momen itu. Saya nggak tahu Pak ada momen itu. Ya namanya juga di belakang layar ya. Logistik lu jauh, yang diamnya di dapur gitu, terus angkat air segala macam lah. Ketika semua orang di sana, saya baru beres angkat air Pak. Yang lain udah pada pembagian kayak gitu. Wah, saya cuma gini ya dong, saya nggak kepanggil. Ada nggak ya yang ngasih bunga ke saya gitu? Saya mah nggak gimana ya, nggak ada, mungkinnya ada siapa yang mau kenal sama saya gitu, apalagi kalau cewek gitu ya. Ya udahlah, saya nggak mikirin itu tuh. Udah api unggun, singkat cerita aja ya. Besoknya kan kita pulang nih, pakai truk lagi kan, TNI lah. Dari Rancau pas beres ke sana, pas nyampe kampus ada satu cewek ya di kelas itu yang di ospek itu hilang barang, tapi saya lupa barangnya apa gitu. Kak, tolong ini Kak, ini saya hilang, nggak tahu apalah ya, saya lupa lah. Saya cari tuh di setiap truk, saya cari satu-satu, pokoknya sampai truk itu berangkat lagi aja, saya cari sebisa saya mungkin gitu ya. Jadi kan ya maksudnya kasihan lah, kalau nggak salah berharga lah, makanya saya mau berani nyari-nyari barang itulah. Tapi saya nggak tahu, lupa gitu ya. Sampai truk terakhir nggak ada, aduh ya Allah. Saya balik lagi dan kebetulan ketemu di depan kampus sama si cewek ini teh. Nah, si cewek ini teh udah standby lah. Saya juga nggak ngerti ya, ternyata ada di sini nih. Otomatis dong dekat saya untuk nyampein pesan ya. Aduh maaf, barang ini nggak ketemu. Truk-truknya aja udah pada pergi. Itu udah sama saya cari satu-satu, nggak ketemu barangnya. Ya udah Kak, nggak apa-apa. Tangannya tuh langsung gini kan di belakang nih. Tangannya tuh gini Pak, set. Ini aja buat kakak, cerah. Ngasih bunga Pak. Gila. Aduh, kalau nggak salah bunganya apa ya, warna merah kalau nggak salah, nggak tahu mawar, nggak tahu tulip, kayaknya nanti tulip nggak akan mungkin ya di Indonesia ya. Apalah nggak tahu lah, pokoknya dikasih bunga yang satu tangkai aja. Gila, saya di situ speechless, saya nggak tahu mau ngomong apa di situ. Bahkan ngomong terima kasih pun saya nggak keluar dari situ. Jadi masih sampai sekarang masih dirahasiakan ya? Dirahasiakan, nggak akan saya kasih tahu itu siapa. Jadi memang kalau menurut saya gini teman-teman, memang pas 2008 itu ketika panitianya itu menurut saya kegiatan yang paling memori banget ya teman-teman panitia ini, karena apa? Kenangan-kenangannya ada di sana gitu, ketika menjadi pembimbing si mahasiswanya gitu kan. Karena kalau di bagian saya itu udah enggak ngurus seperti itu, tapi masa-masanya ada di angkatan saya panitia gitu kayak gitu. Jadi karena apa? Ada semacam artinya apa ya? Ketika kenal dengan mahasiswa barunya, ada teman baru seperti itu, ada yang ngefans juga. Itu semuanya dari panitia. Karena kalau di bagian atas sih udah nggak mikirin di sana. Cuman memang ya itulah daya tarik si ospek seperti itu ya sebetulnya kan. Saya sampai kaget. Yang bikin kaget tuh Pak, dia itu di angkatan saya selalu diperbincangkan Pak. Apalagi sama angkatan MI ya. Jadi penasaran ya. MI kita apa sih namanya? Manajemen informatika. Manajemen informatika. Okay. Apalagi sama manajemen informatika itu semua pada ngeceng ke sana aja. Dan yang dapat bunga saya gitu. Saya juga bingung, loh saya tapi
speechless, saya mau ngomong terima kasih pun nggak bisa. Pas dia pergi, terima kasih ya. Itu sama saya dibawa pulang gitu. Dia langsung dikasih apa? Di botol kaca, simpen di situ. Kuat seminggu kuat guys itu. Namanya baper. Baper asli sumpah, saya baru kali itu dikasih bunga sama cewek lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya sama cewek ya, bukan sama cowok ya. Oke, nah, kemudian untuk di tahun-tahun selanjutnya di 2009 itu baru saya full jadi ketua ospeknya gitu kan. Nah, 2009 ikutan panitia nggak? 2009 mah Enggak ya. cuma karena satu memang kali aja. Yang turun saya kasih instruksi khusus adalah pecinta alamnya Rimbara. Itu langsung turun di sana jadi untuk untuk melatih kedisiplinannya semua panitianya dari pecinta alam Rimbara untuk mengkondisikan si panitia yang angkatan 2009 itu di CIC. Oh, CIC itu Parompong ya. Tapi memang yang lebih banyak waktu itu di Ranca Upas banyak kegiatannya, banyak siswanya juga seperti itu sampai 12 truk ya gitu kan. Nah, karena memang pas 2009 selanjutnya itu kan di CIC ya, Ciideng, karena memang pas itu di bagian saya jadi ada trackingnya si mahasiswanya dari pos berapa ke pos berapa itu ada semacam ada pos-pos, jadi ada pos-posnya lagi seperti itu. Karena kalau di Ranca Upas cuman outbound, Cuma outbound aja ya, seperti itu. nggak kemana-mana lah di situ. Cuma ke kegiatan-kegiatan doang lah ya gitu. Ya, jadi menarik sebenarnya kalau buat teman-teman yang seangkatan ya. Dan saya juga ada Kak ini satu momen lagi. Kalau ini sih kejadiannya sama kakak kelas. Jadi kakak kelas ini ya sebenarnya mah adik-adikan lah ya, ini mah ya bisa disebutnya adik kakaan lah gitu. Oke. Nggak tahu sayanya kebawa baper gitu ya. Jadi api unggun teh kan ada dua Pak. Ya. Api unggun yang besar buat ketika acara dan api unggun buat di dapur. Oh ya. Jadi oke. dapur tuh saya bikin api unggun juga. Api unggun kecil-kecilan. Kecil-kecilan lah. Jadi ketika semuanya udah beres, terus udah mulai masuk tenda untuk istirahat, adalah kakak-kakak ini teh datang duduk di sebelah ya, ngobrol. Kan Ranca Upas kan dingin ya, Ciwidey kan dingin ya. Dingin banget. Walaupun udah ada api unggun ya, udah pakai jaket tetap dingin. Ngobrol. Kok dingin ya sini? Lama-lama teh gini, Pak. Hah, saya di situ speechless, bukan speechless, maksudnya salah tingkah lah. Aku harus ngapain ketika udah di sini gitu. Cuman yang menyesalnya teh ada cepu di situ, angkatan saya juga yang cepuin. Aib. Ya Allah. Jadi ya ada momen lah saya di situ ketika jadi yang di ospek ataupun yang ospek, saya punya momen Pak ketika itu. Wah, luar biasa. Kalau itu tuh barang-barangnya dari sewa di Dom Serpa. Waktu itu barang-barangnya enggak, Dom Serpa saat itu belum ada Dom Serpa. Oh, belum. Baru ada di tahun 2010 pertengahan lah ya. Oh. Waktu itu belum ada. Jadi cuman memang karena aktivitasnya outdoor semuanya diarahkan, dibantu oleh saya seperti itu gitu. Belum ada Dom Serpa saat itu. Gitu. Oh, saya kira dari awal ospek udah sama Bapak, udah sama Dom Serpa, belum ya? Belum. Oh gitu guys. Jadi Bapak Andre ini sekarang itu punya usaha untuk menyewa barang outdoor ya. Dan seperti jual juga. Tenda, jaket, fly sheet, hammock, apalagi? Semuanya lah. Full gear ada. Untuk pendakian. Untuk saat ini lengkapnya sih full equipment buat pendakian. Oh, pendakian. Kalau buat tali Camping apa? juga sama. Yang manjat tebing itu ada nggak Pak? Tali karamantel ada. Kita sengaja disediakan karena untuk teman-teman untuk kegiatan pelatihan panjat tebing ini kan cukup mahal ya. Dari mulai talinya, karabinernya, itu semuanya lebih mahal dari peralatan si camping gitu, karena peralatan ini peralatan yang memang membutuhkan safety yang cukup tinggi. Jadi memang ada harga, ada barang gitu. Seperti itu ya. Cuman memang saat ini Dom Serpa ada untuk peralatan
panjat tebing seperti itu gitu kan. Jadi full equipment gear untuk pendakian kita insya Allah lengkap lah seperti Lengkap, itu gitu. Pokoknya nanti kalau kalian yang mau sewa menyewa ataupun kalian jadi panitia ospek ataupun butuh barang-barang outdoor ataupun item-item outdoor, bisa nanti ada di deskripsi informasinya Dom Sherpa, nomor telepon, sosmed dan lain-lain lah ya. Nanti saya teman-teman cantumin. bisa konsultasi juga untuk lokasi di mana dengan jumlah kapasitas segimana, jumlah tendanya berapa. Bisa libatkan kita juga bisa. Bisa juga. Nanti jadiin vendor guys. Bisa karena di samping saya ini panitia senior waktu itu dan saya juga panitia ospek. Pokoknya dari kampus manapun atau kalian dari instansi yang butuh sewa menyewa barang ya, item, apalagi yang khususnya di Bandung lah ya. Bisa. Khususnya di Bandung, bisa dibantu, tinggal dikontak aja ya. Kalau untuk camping nih Pak, punya cerita nggak Pak? Sesuatu yang horor atau mistis gitu, atau yang menakutkan gitu Pak? Pas camping tapi? Ya, kalau pendakian sih semuanya biasa ya, seperti itu. Karena nggak terlalu biasa. Saat itu ada, saya nyebutnya pendakian atau camping, tapi karena menginap ya, sebutnya camping juga. Ya. Pendakian ada penginapnya berarti camping juga gitu kan. Ada satu kejadian di selatan ya, lebih ke selatan. Saya Daerah sebut selatan kotanya Garut aja lah, seperti itu. Saya nggak nyebutin fokusnya seperti itu. Saya cuma dikasih tahu informasinya bahwa camping di situ bisa camping gitu kan, seperti itu. Outbound, tempat apa? Tempat buper atau? Jadi bukan tempat bukan. buper. Jadi semacam ada, kita campnya di kawahnya. Di kawahnya. Jadi di kawahnya itu ada air panas. Ya. Seperti itu. Pada saat itu sih pas datang itu memang nggak ada siapa-siapa ya, karena memang waktu itu belum jadi tempat wisata yang sekarang udah mulai viral. Oh iya. Udah mulai rapih, tertata seperti itu. Nah, untuk waktu yang saat itu memang cuman ada satu gubuk air panas seperti itu kan ya. Dan kita nggak tahu kalau di situ ada air panas sebetulnya. Kita cuma datang mau ngecamp lah seperti itu. Tahu informasi itu dari mana Pak? Ada temen dari orang Garut yang ngajak ngecamp di sana lah seperti itu gitu kan. Ya udah saya setujulah seperti oke. Kita ke sana karena memang nggak ada kendaraan yang ojek yang nggak bisa naik ke sana. Kebetulan ada truk lewat. Kita naik truk, ikut truk, numpang ya? Ya, ikut numpang sampai sebelum pintu masuk si gunungnya tersebut, seperti itulah gitu. Jadi si gunungnya jarang untuk di campingin jarang gitu kan. Nah, cuman di gunungnya itu kan kita ngecampnya di kawahnya ya, di kalau kawahnya kalau saya sebut udah nggak aktif, tapi memang ada air panasnya seperti itu gitu kan. Kita camping di sana. Pas begitu datang itu memang udah sepi banget, sebetulnya udah sepi banget. Berarti udah sore itu, malam? Nyampe jam 3 sore. Nyampe jam 3 sore ada mobil plat B. Plat B. Kok mobil sampai sini ya gitu kan. Saya nggak tahu ini mobil itu dia camping atau gimana, saya nggak tahu gitu kan. Setelah sampainya di sana, ternyata ada beberapa orang yang memang saya nggak tahu beraktivitas di sana. Pokoknya saya nggak tahu aktivitasnya apa gitu kan, seperti itu. Tapi kan di situ tempat wisata atau terkenalnya atau gunung biasa? Sebetulnya kalau disebut tempat wisata mungkin ya, cuman belum jadi tempat wisata. Belum ditata mungkin ya? Belum ditata. Belum untuk dijadikan tempat wisata lah pokoknya. Cuman ada air panasnya gitu. Kalau kok ada air panas gitu, kita sempat nyoba juga di pancuran 1, 2, 3-nya, saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu, pokoknya di gubuk itu ada kakek-kakek. Nggak tahu kalau itu kuncen atau apa, saya pokoknya nggak tahu. Cuman ikut punten aja gitu kan. Cuman mungkin dari pihak mereka juga agak sedikit kurang welcome. Oh, nggak ramah ya? Karena saya ini tujuan ke situ maksudnya apa sih gitu kan, saya juga masih agak bertanya-tanya gitu kan, seperti itu teman-teman. Jadi saya karena waktu itu udah lewat asar, saya ikut
saat asar dulu ada satu gubuk musolanya seperti itu, tapi memang agak-agak sedikit aneh lah ya gubuk, karena musolanya dengan apa ya, dengan sajadah yang sudah bahasanya apa ya, kumel banget gitu kan, udah lusuh banget seperti itu. Oh, mungkin jarang ada yang sholat di situ mungkin. Jarang ya, mungkin jarang seperti itu. Jadi ada yang datang juga bertanya, "Wah, udah berapa lama di sini?" gitu kan. Saya agak bingung. "Oh, saya baru datang," kata saya, "baru datang." Agak sedikit pertanyaan, maksudnya ini tempat apa ya gitu kan. Jadi di situ ada sekumpulan orang-orang juga, nggak terlalu banyak, mungkin sekitar jumlahnya 3 atau 4 orang. Itu tuh yang bawa carrier juga buat camping atau? Nah, anehnya nggak bawa carrier, nggak bawa tenda. Oh, nggak bawa apa-apa, Pak? Nggak bawa apa-apa gitu kan. Memang di situ ada gubuk. Mungkin saya berpikir Nginep di situ. Kayaknya nginep di situ gitu kan. Oke. Dengan segala pengetahuan saya, semuanya minim informasi. Dulu belum ada telepon juga seperti itu. Oh, belum ada telepon, berarti belum ada. Tahun berapa Pak itu Pak kejadiannya? 98. Wah, 98. 98. Saya masih di pesantren guys. Iya ya, kita masih di pesantren nggak sih? 98? Sekolah berarti masih SD lah. Oh, masih SD. Oh, saya masih SD. Iya. Kita nggak SD juga, saya udah pesantren. Lanjut Pak. Ya, akhirnya karena kita memang niatnya mau camping kan ya. Saya nggak mungkin camping di pinggirnya gubuk di situ gitu kan. Dan pokoknya hawa dan energinya dan perlakuan si kakek-kakek ini juga kurang welcome dengan kedatangan saya dan teman-teman bertiga ya, seperti itu. Kurang welcome karena mungkin saya niatnya mau apa nggak tahu gitu kan. Mereka juga nggak nanya mau camping atau enggak, cuman si kakek-kakek itu mungkin terasa heran dan ngerasa keganggunya, ini mau ngapain gitu, saya itu seperti apa gitu. Karena kan kedatangan orang baru yang ke dia nggak niat izin apa-apa gitu kan. Saya cuma niat izin gitu, cuma ikut sholat, ikut itu doang. Oh, jadi Bapak nggak nanya ke kakek itu misalnya, "Pak, tiket atau apa misalnya?" Enggak. Oh, enggak. Karena belum waktu saat itu belum nggak ada tiket seperti itu gitu kan. Saya agak sempat bingung. Ya udahlah, kita memutuskan agak 100 meteran lah dari posisi gubuk itulah gitu ya, seperti itu. Kita buka camp. Ternyata pas semakin malam itu, karena memang itu di lingkung kawah, yang kalau kawah kan biasa dikelilingin ini ya, tebing. Oh iya, tebing ya. Itu gelap luar biasa gitu. Baru camping di tengah-tengah kawah yang gelapnya luar biasa, sampai akhirnya kita memutuskan ya yaudah sholatnya barengan gitu kan. Kita sholat maghrib berjamaah gitu kan. Nah, cuman pas ketika rakaat terakhir berdiri, Sholat apa itu teh Pak? sholat maghrib. Oh, maghrib. Rakaat terakhir itu ada suara bagong ya, segrok seperti itu di depan. Yang jadi imam juga saat itu Pak, saya apakah mau dibatalin atau enggak, karena takutnya diseruduk kan seperti itu. Udahlah dengan disingkatkan ya sampai at-tahiyatul akhir apa semuanya. Udah, akhirnya kita putusin kita ngaji bareng dulu lah sebetulnya, ngaji karena kebetulan saat itu memang pas malam Jumat gitu kan, malam Jumat. Jadi kita orang lain malam Jumat di kota ya ngaji, ini campingan gitu. Campingan ngaji, wah gila luar biasa loh itu. Agak sedikit di luar dari ini ya, ekspedisi ya. Tapi kan harusnya Pak ketika udah pas sholat nih udah kedengar suara babi gitu kan, harusnya Pak masuk tenda gitu, mengamankan diri lah gitu. Kalau ini malah pas di luar kan, sholat pasti di luar dong, nggak mungkin dalam tenda dong, karena kecil kan. Ngaji di situ Pak. Kita ngaji bareng-bareng bertiga, karena memang zamannya saat itu sih biasa campingnya itu biasanya dibarengin sama tadabur alam sama tadabur Quran, maksudnya seperti itu gitu kan. Karena zaman dulu sih arahnya ke sana gitu kan, tadabur Quran dulu baru tadabur alam gitu kan, seperti itu. Setelah ngaji beres barulah tenang. Alhamdulillah sih tenang gitu, karena suasananya langsung jadi enak lagi ya. Enak gitu, karena sebelum maghrib itu masih kenapa agak sedikit nggak kurang nyaman gitu kan. Akhirnya kenapa diputuskan ngaji itu juga karena memang ketidaknyamanan. Akhirnya kita putuskan untuk ngaji bareng Yasin ya.
Akhirnya kita tenang seperti itu, dan kita bahas sedikit juga, kok babi dari mana gitu ya, seperti itu. Kok di tengahnya ada ya? Pokoknya semuanya di luar dari pemikiran lain-lain, pokoknya seperti itu. Di luar nalar. Cuman ya udahlah, logikanya karena kita masih kasih logika kan. Ya. Setelah bla-bla malam karena saking gelapnya, dan baru waktu saat itu juga ada bukan bintang jatuh sebetulnya ya, ada semacam bintang gitu kan, itu pergerakannya cepat sekali gitu kan. Baru saya di saat itu percaya UFO itu ada. Jadi, cuman saya nggak bisa ngejelaskan ke Bung Eko seperti apa, karena memang kecepatannya tinggi banget gitu kan, seperti itu gitu. Jadi apa ya, jadi dengan kecepatan seperti itu, saya rasa itu udah kecepatan cahaya gitu kan. Akhirnya kita ngelihat bertiga, sok ini apa bintangnya tuh bukan? Oh bukan, ini mah UFO. Karena dengan jarak yang jauh banget, si cahaya bintangnya kecepatannya tinggi banget, cepatnya cepat, tapi terus rata sampai ujung gitu. bukan pesawat, bahkan pesawat Kalau juga. pesawat kelihatan klip merah. Iya. Agak lambat. Ini nggak kecepatan segini kan, itu udah hampir. Ya mungkin apakah itu apa ya? Apakah mungkin pesawat ulak-alik atau seperti apa? Tapi kecepatannya tinggi gitu kan. Udah itu satu seperti itu. Dan sampai besok alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa gitu. Ketika kita bangun subuh mulai packing, karena kita pakai logika, oke, kita lihat di luar tenda jarak 3 meter itu yang bekas tadi malam tuh ada nggak jejaknya gitu kan. Jejak Jadi babi, ya? teman-teman pun harus seperti itu ketika camping dimanapun, cek besok paginya itu jejak-jejak harus dicek gitu kan. Kita cek ada, cuman setelah 3 meter itu hilang. Oh nggak ada ya, cuman jejaknya sampai sini udah hilang gitu kan, seperti itu hilang gitu teman-teman. Udahlah, kita sambil pamitan lah yuk ke orang yang di sana. Nginep, tapi kan jadi nginep. Camp itu pulang di subuhnya gitu kan, udah lewat subuhnya, karena emang setelah kita tadabbur Quran itu emang ya tenang sih, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Pas besok paginya packing itu kita izin sebentar lah, izin ke Kuncen. Mungkin tuh Kuncen ya, cuman saya pikir itu mungkin yang penjaga yang air panas seperti itu. Nuhun, cuman pas begitu nyampe 5 meter mau ke si gubuk itu ada jejak si babinya gitu kan, seperti itu. Jadi dari 3 meter hilang. Ada lagi di situ. Nah, Mas, kita semua bertiga ini kan saksinya ya, artinya. Ini kok ada si jejak ini baru muncul lagi pas mau nyampe si gubuk itu gitu kan. Kok gitu ya? Udahlah, kita dengan mata yang sambil terheran-heran bertiga. Begitu ya, udahlah, kita nggak tahu itu apa gitu kan. Pas begitu, Pak, kita izin mau pulang karena udah camping. Oh ya mangga, cuman si bapak-bapak itu tangannya terluka. Bapak Kuncennya. Gitu. Oh, tapi pas pertama ketemu kemarin biasa aja. Gitu aja. Cuman kita nggak tahu lah itu seperti apa gitu kan, nggak tahu. Udah aja izin pulang seperti itu dengan muka yang cetus. Oh ya, kayak gitu aja gitu. Jadi agak sedikit terganggu atau gimana, tapi agak kurang welcome lah dengan menjawabnya juga. Ya, jawabnya ketus gitu mah ya. Ketus lah seperti itu. Dia maksudnya kenapa sih tangannya tuh? Saya nggak tahu ya, lukanya. Diperban Asalnya enggak. Asalnya enggak. Kemarin nggak diperban, sekarang diperban besoknya. Gitu. Agak semuanya di luar nalar lah, pokoknya seperti itulah. Itu kita nggak punya alibi apapun gitu kan. Pulanglah dari posisi itu gitu kan. Setelah berapa 1 kilo ada petani yang nyamperin gitu kan. Oh, Cep dari mana? Oh, kita camping Pak di atas. Kenapa? Camping ya gitu ya. Kenapa gitu Pak? Itu jarang dikampingin, tapi emang itu tempat khusus buat ritual nyegik ternyata. Wah. Oh iya. Dari itu langsung teman-teman. Ya semerinding ya. Aku bertatapan bertiga. Oh iya, karena kita punya data ada jejak-jejak babi juga. Kaki itu ya. Tapi kita nggak bilang ke si petani gitu. Cuman kita sampai saling bertatapan. Oh
Oh gitu ya, Bah. Oh, pantesan memang ada beberapa orang yang sedang ritual di sana ternyata. Akhirnya dari situ paham ya, ternyata memang ritual seperti itu ada. Nah, disitulah saya baru paham ternyata ada. Ternyata ada yang nyegik tuh ya. Itu baru ada. Seperti itu sih sepertinya ceritanya. Cuman memang agak untung kita tahunya tuh pas turun. Kalau tahu di sana kaget dong. Kaget karena takutnya takut jadi tumbal. Atau nggak jadi pengikutnya. Tapi memang ya kemarin pas begitu maghribnya memang ketika kita nggak nyaman, kenapa kita langsung buka tadabbur Quran? Emang di sana udah ngerasa nggak nyaman ya. Ya udahlah baca tadabbur Quran aja. Kalau Yasin kan memang seperti itu. Jadi semua kondisi apapun juga bisa menetralisir gitu. Kalau Yasin seperti itu. Berarti mungkin di perban itu gara-gara baca Quran, Pak. Mungkin kepanasan ya. Oke. Mungkin kepanasan seperti itu gitu. Aduh, ada monyet lagi, guys. Ayo kita percepat. Oh, berarti mungkin ya, saya sih Allahu alam ya, mungkin si Kuncen itu gara-gara dibacain Yasin terluka ya. saat lagi jadi babi mungkin ya. Mungkin saat itu ngirim sekawanannya pada saat kita sholat maghrib mungkin ya seperti itu gitu. Jadi cerita yang saya dapat sih saat itu aja yang memang berbeda dari pendakian atau camping yang lainnya, cuman itu aja. Tapi setelah Bapak nyampe rumah ataupun setelah selesai, apa pernah nggak ngeriset lagi kalau sebenarnya di daerah situ teh emang tempat pemujaan mungkin ya? Ya, pernah nggak ngeriset gitu? Sampai memvalidasi lah di gitu. Jalan-jalan pinggir kampungnya itu, penduduknya itu ada semacam patung-patung babi di rumah warga di pinggir jalannya seperti itu. Dan saya tanya ke orang-orang sekitar, maksudnya yang orang sana, ternyata itu seolah-olah apa ya, agak kurang paham juga apakah itu tuh untuk penetralisir supaya nggak ada babi nggak ke situ, nggak ngambil barang-barangnya, atau memang lambang kemakmuran katanya. Agak sedikit kurang paham, tapi teman-teman mungkin bisa searching sama Bung Eko, nanti bakal dijelasin seperti apa, karena saya nggak akan nyebutin lokasi karena takutnya memang berbeda ya. Berbeda pandangan. Berbeda pandangan. Malah nanti orang lain pada bilang, oh ini mah lagi promosi tempat pemujaan. Bisa jadi gitu kan, serba salah lah gitu ya. Oh gitu, bisa jadi ya itu jadi tiap rumah ada ya? Iya betul, oke. Tiap rumah lambang kemakmuran ya, bisa jadi sih. Oke. Oke dah. Berarti udah lah ya, udah sampai situ mah aman lah ya. Oke. Oke dah kalau gitu. Ini guys, kita udah hampir didatangin monyet lagi guys, beneran. Oh jauh? Tapi ada tadi di situ, Riz. Oke lah, biar kita ada spare waktu buat beres-beres lah. Jadi sampai sini aja Pak ya. Oke. Jadi siap, nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi lah. Buat kalian yang butuh item outdoor atau mau sewa-sewa outdoor, kalian mau mendaki, mau climbing ya, kalian bisa order di Dom Sherpa ya. Khususnya daerah Bandung ya Pak ya. Nanti ada di deskripsi lah segala informasinya. Ada tambahan Pak? Saya rasa buat teman-teman yang buat camping dimanapun berada, sesuaikan dengan keadaan sekitar. Thank you. Gitu aja. Kalau gitu siap. Itu udah itu sebelah sini, Riz. Masuk ke bambu tuh. Sampai di sini aja lah. Ada kawanan. Udah ada kawanan guys. Kalau gitu sampai sini aja. Sampai jumpa di ngubek-ngubek episode berikutnya, dan salam ngubek. Bye. Thank you. Habiskan makanannya. Oh benar nih. Habiskan dulu makanannya guys. Tumpah duit habis memberekeun. Hah? Belah ditukeun merek. Itu pada nongkrong gitu. Enggak, tadi di bawah mentas. Mentas. Oh naik. Belum dimatiin record barang. Nah guys, kita makan dulu. Mengganggu kali bos. Hari uang soalnya kalau misalnya kita lagi gini kan, barang-barangnya soalnya aku diambil. Tadi aja HP Pak Andre udah dideketin tadi. Sampai bawa sepeda nih. Bisa tahu-tahu dia ngebongkar motor kan, bawa pergi kan bahaya.